Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini hari Kamis, tanggal 16 Juli tahun 2020. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Banjarbaru akan merilis penanganan kasus COVID-19 di Kota Banjarbaru. Yang pertama, dari Kecamatan Liang Anggang, ODP ada 1 orang, PDP 4 orang, yang terkonfirmasi positif ada 24 orang. Kemudian yang kedua, dari Landasan Ulin, ODP ada 13 orang, PDP tidak ada, yang terkonfirmasi positif ada 55 orang. Ketiga, dari Kecamatan Banjarbaru Utara, ODP ada 10 orang, PDP ada 7 orang, yang terkonfirmasi positif ada 44 orang. Yang keempat, dari Kecamatan Banjarbaru Selatan, ODP ada 9 orang, PDP ada 4 orang, yang terkonfirmasi positif ada 41 orang. Kemudian yang kelima, dari Kecamatan Cepaka, ODP ada 3 orang, PDP tidak ada, yang terkonfirmasi positif ada 23 orang. Kemudian data tambahan yaitu data dari luar wilayah atau transito, itu yang terkonfirmasi positif ada 4 orang. Jadi sampai hari ini pasien yang terkonfirmasi positif yang masih dirawat dalam posisi dirawat itu ada sebanyak 191 orang. Kemudian yang dari data yang sudah terkonfirmasi positif dari awal sebanyak 350 orang itu ada yang sembuh berjumlah 129 orang. Kemudian ada penambahan yang meninggal banyak 8 orang menjadi 24 orang sekarang. Yang drop out ada 6 orang. Jadi total keseluruhan dari kasus konfirmasi positif yang ada di Kota Banjarbaru sejak terjadinya pandemi COVID-19 ini adalah sebanyak 350 orang. 350 orang. Nah, itu dengan catatan yang masih ada sekarang, yang masih dalam perawatan adalah sebanyak 191 orang. Nah, jadi di sini kalau kalian melihat data perkembangan kasus COVID-19 yang ada di Kota Banjarbaru sekarang ini masih menunjukkan adanya peningkatan kasus penularan. Untuk itu kami dari tim gugus tugas menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan COVID-19 ini. Kita mulai sekarang coba untuk melakukan disiplin menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Yang pertama, pakailah selalu masker. Ya, jadi masker ini salah satu hal yang dapat mengurangi penularan COVID-19. Bukan hanya terhadap diri kita, tetapi juga terhadap orang lain. Kalau kita memakai masker, kita melindungi orang lain. Kita melindungi keluarga kita melindungi orang-orang yang kita cintai. Jadi masyarakat diharapkan selalu memakai masker, apalagi melakukan kegiatan-kegiatan keluar. Kemudian yang kedua, selalu menjaga jarak. Menjaga jarak ini juga untuk menghindari terjadinya atau terpaparnya kita dari COVID-19. Kemudian yang ketiga, selalu mencuci tangan. Ya, jadi tangan kita ini memang kalau kita apalagi setelah kita melakukan aktivitas tertentu, tangan kita ini banyak menyentuh barang-barang atau benda-benda yang mungkin saja ada terpapar virus-virus, apalagi virus COVID-19 ini. Jadi kita selalu mencuci tangan kita dengan sabun pada air yang mengalir, atau kalau tidak ada air, kita bisa memakai hand sanitizer. 3 hal itu, protokol kesehatan itu hendaknya dapat kita jalankan oleh setiap orang. Ya, kita mulai sekarang harus membiasakan, ya, membiasakan sehingga penularan COVID-19 ini kita harapkan dapat berkurang.
Kemudian hal yang penting lainnya juga kita harus selalu menjaga kesehatan kita sebaik-baiknya. Kita harus selalu dapat mengkonsumsi atau makan makanan yang bergizi seimbang. Makanan bergizi itu tidak harus mahal, ya. Jadi banyak sekali makanan-makanan kita yang alamiah, ya, yang mungkin lebih murah, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya, tempe, tahu dan sebagainya, itu adalah salah satu juga yang dapat menjaga tubuh kita agar mendapat asupan yang baik untuk kekebalan tubuh kita. Kemudian juga cukup istirahat. Kemudian menghindari stres, ya, sehingga kita juga dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Dan yang lebih penting lagi dan yang utama, kita hendaknya selalu berdoa, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Kita berdoa semua semoga kita dilindungi dari COVID-19 ini. Kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kita berdoa semuanya agar kehidupan kita bisa kita jalani dengan normal seperti sedia kala. Kemudian ada juga kita perlu menyampaikan bahwa kepada seluruh lapisan masyarakat, hendaknya juga kita dapat menerima saudara-saudara kita yang sudah dinyatakan sembuh, yang sudah keluar dari karantina, yang sudah terbebas dari terpaparnya dari virus COVID-19 ini. Hendaklah kita terima mereka seperti sedia kala. Mereka sudah dinyatakan sehat, ya, sehingga mereka tidak berbahaya lagi bagi kita. Jadi kita saling menghormati di antara kita, tidak kita menimbulkan stigma-stigma bahwa orang ini masih berbahaya. Jadi kita menghindarkan itu sehingga dapat kehidupan kita dapat lebih baik, lebih harmonis di lingkungan masyarakat. Mungkin itu saja beberapa hal yang bisa kami sampaikan hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Akhirnya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.